Pertandingan BRI Liga 1 yang kedua mempertemukan Persija Jakarta yang menghadapi Borneo FC. Yang dimana pertandingan ini sangat luar biasa mengingat Persija Jakarta sedang on fire. Begitu pula sebaliknya Borneo FC sedang berada di puncak klasemen atau sebagaimana kita tahu berada di 5 besar tim papan atas Liga 1 untuk musim ini sementara waktu. Dan bukan berarti Borneo FC tim yang jelek, melainkan tim yang sedang naik daun di musim ini. Mengingat sebelum adanya tragedi Kanjuruhan, Borneo FC sempat berada di puncak klasemen dan bersaing dengan Madura United dan memiliki kualitas pemain yang sangat luar biasa untuk musim ini tentunya. Dan Persija Jakarta juga tidak kalah saing dengan Borneo FC yang memiliki pemain kelas dunia, atau lebih tepatnya pemain kelas Asia. Kita tahu ada Helal Yusuf dan lain sebagainya, ada Gemercik yang tampil luar biasa dengan Persija Jakarta, juga bisa membawa Persija Jakarta naik kembali. Sempat terseok-seok di pekan pertama, pekan kedua, di awal liga tentunya, Persija Jakarta mulai pelan-pelan naik, memiliki chemistry dan komunikasi yang sangat baik antar tiap-tiap pemain. Dan pada pertandingan malam tadi, mempertemukan dua tim besar yang memperebutkan kemungkinan posisi 5 besar tersebut, yang dimana Persija Jakarta ingin menyelesaikan misi mereka dan memenangkan pertandingan supaya bisa mendapatkan 3 poin dan tentunya bisa andai bila mana bisa menempati posisi 5 besar. Dan ya, untuk skor akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor akhir 1-0. Pertandingan yang cukup panas atau bahkan sangat panas, sangat sengit dan sangat berseteru. Dari awal pertandingan hingga sampai akhir, banyak perseteruan antar pemain. Pemain Persija berseteru dengan pemain Borneo FC tentunya. Dan pertandingan 90 menit dimenangkan oleh Persija Jakarta. Gol dilesahkan oleh Firza Andika. Syuting dari luar kotak penalti membuat kiper dari Borneo FC tidak bisa menangkap bola dari sepakan Firza Andika yang membuat bola itu masuk ke gawang Borneo FC. Dan terkait tragedi, banyak kontroversi. Setelah liga sempat berhenti akibat tragedi Kanjuruhan, justru malah tidak ada perubahan dari sisi pemain. Banyak dari pemain Persija Jakarta yang memancing emosi pemain Borneo FC dan pemain Borneo FC yang terpancing untuk bermain kasar kepada pemain Persija Jakarta. Kemudian sebaliknya, Persija Jakarta bisa main kasar terhadap pemain Borneo FC walaupun mereka sudah memenangkan pertandingan. Guna apa? Untuk memanasi mental pemain Borneo FC supaya memberikan sedikit bumbu-bumbu ya, supaya pemain Borneo FC ini terpancing. Dan ya, Deko Muisel, satu pemain yang terpancing pada akhirnya karena pemain dari Persija Jakarta yaitu striker Gemercik yang memukul pada akhirnya, yang membuat Deko Muisel terkena kartu merah dan harus kehilangan satu pemain Borneo FC pada laga malam tadi. Walaupun dengan kehilangan 10 pemain, Borneo FC tentu tidak kemasukan gol banyak dan juga tetap memberikan perlawanan permainan terbuka. Dan walaupun pada akhirnya 90 menit berakhir, Borneo FC belum bisa mengalahkan Persija Jakarta. Dan ya, tragedi kejadian Deko Muisel memukul pemain Persija Jakarta pun tentu ada yang membuat emosi. Pemain Persija Jakarta ini memang striker Gemercik ini memang dari awal pertandingan sudah memberikan sedikit senggolan terhadap Deko Muisel, entah senggolan kecil maupun senggolan keras. Begitu pula sebaliknya, entah mereka apa yang mereka bincangkan, tetapi berseteru dengan mulut ke mulut, entah adu argumen ataupun adu ludah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pada akhirnya Gemercik berhasil memancing Deko Muisel dan Deko Muisel berhasil terpancing, dan itu yang membuat Liga Indonesia jadi kacau kembali di awal pertandingan setelah tragedi Kanjuruhan
yang telah memakan waktu 2 bulan mereka akhirnya libur dan tanpa kompetisi. Dan dengan adanya kompetisi pun mereka justru dirugikan karena mereka pada akhirnya tidak bermain di kandang mereka sendiri dan tidak ditonton oleh para pecinta sepak bola Indonesia dan para supporter Indonesia. Tentu ini bukan kerugian bagi pemain, melainkan ini kerugian bagi tim yang dimana mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan dari stadion maupun dari supporter dan harus rela nantinya tim menggaji pemain dari uang tim mereka sendiri. Tapi itu bukan menjadi masalah buat tim Liga Indonesia tentunya, karena bos-bos tim Liga Indonesia pasti punya cuan banyak. So itulah betapa menariknya permainan Persija Jakarta yang berhasil memenangkan Borneo FC dan mendapatkan 3 poin penting menghadapi tim kelas atas dan memperebutkan kemungkinan posisi 5 besar teratas untuk sementara waktu.